Cuaca di sebagian wilayah di Indonesia mengalami suhu panas yang berlebihan akhir-akhir ini. Terkait fenomena suhu panas di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan penyebabnya. Dan ini dia informasinya. Berdasarkan data sejumlah stasiun BMKG, pada periode 1981 sampai 2024, ada 3 wilayah di Indonesia yang pernah mencatatkan suhu harian tertinggi sampai 40 derajat Celcius. Tahukah Anda, wilayah mana di antara keempat wilayah ini yang merupakan salah satu wilayah dari 3 wilayah di Indonesia yang pernah mencapai suhu harian tertinggi 40 derajat Celcius? Apakah Jakarta, Surabaya, Tangerang Selatan, atau Majalengka? Apakah Anda sudah memilih jawaban Anda? Sebelumnya, kita coba tanya dulu kepada masyarakat. Mas, dari keempat tempat ini atau wilayah ini yang sampai 40 derajat Celcius yang mana? Tangsel. Saya rasa ini adalah Jakarta yang paling panas yang saya pernah alami. Jadi jawaban Bapak di Jakarta. Jakarta. Kayaknya Tangsel deh. Ditunjuk Surabaya. Thank you, Mbak. Oke. Ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah punya pilihan jawaban? Dari keempat wilayah ini, mana yang pernah mencapai 40 derajat Celcius suhu hariannya? Ini dia jawabannya. Di antara keempat wilayah ini, hanya wilayah Majalengka yang tercatat di stasiun BMKG Kertajati mencapai suhu harian tertinggi 40 derajat Celcius pada 12 Oktober 2002 lalu. Selain Majalengka di Jawa Barat, 2 wilayah lain yang tercatat pernah mencapai suhu harian tertinggi hingga 40 derajat Celcius di Indonesia adalah Maluku Tenggara pada 21 November 2012 dan Melawi di Kalimantan Barat pada 8 Agustus 1994. Jadi bagaimana? Apakah jawaban Anda benar? Suhu ekstrim tidak hanya tercatat di Indonesia, tapi juga berbagai negara di Asia Tenggara, Asia, juga dunia. Bahkan berbagai negara di dunia mencatatkan rekor suhu terpanasnya setiap tahun. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, April 2024 tercatat sebagai bulan terhangat di dunia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan sejak periode revolusi industri 1850 hingga 1900, suhu global pada April 2024 telah naik 1,58 derajat Celcius. Nah, kalau ini panasnya ini sendiri terjadi karena faktor apa, Pak? Semenjak tahun 2023 kita mengalami lonjakan kenaikan temperatur bumi. Faktor pertama tentunya adalah perubahan iklim, faktor kedua adalah El Nino yang tahun kemarin terjadi. Biasanya pasca El Nino itu kita mengalami kenaikan atau surge dari temperatur yang dilepaskan oleh Laut Pasifik. Dan faktor ketiga yang sekarang juga sedang masih dalam pendalaman, tetapi kemungkinan besar adalah faktor umpan balik antara panas yang terbangun selama beberapa tahun belakangan karena perubahan iklim dengan masa daratan yang luas, khususnya ada di belahan bumi utara. Di Asia Tenggara, bulan terpanas yang tercatat dalam siklus tahunan juga terjadi pada periode April hingga Mei karena matahari sedang berada di sekitar 15 lintang utara. Wilayah Asia Tenggara mengalami anomali suhu udara hingga 5 derajat Celcius di atas suhu normal pada April 2024. Sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia bahkan diterjang gelombang panas pada April 2024. Filipina mencapai suhu 41 derajat Celcius. Kamboja mencapai 44 derajat Celcius, Vietnam, Myanmar, dan Thailand mencapai suhu 45 derajat Celcius, Bangladesh mencapai suhu 46 derajat Celcius, dan India 47 derajat Celcius. Sementara Indonesia sedikit lebih beruntung, gelombang panas tidak dialami Indonesia. Pada kurun waktu yang serupa, suhu harian di Indonesia tercatat 37,3 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Masa daratan Indonesia tidak terlalu besar karena dikelilingi dengan perairan sehingga kenaikan temperaturnya lebih lambat. Gerakan udara di Indonesia cenderung naik sehingga awan-awan secara periodik dapat turun menjadi hujan dan mendinginkan wilayah di sekitar Indonesia. Peningkatan suhu dan pemanasan global ini terjadi karena berbagai sebab, di antaranya perubahan iklim yang dipicu efek gas rumah kaca dampak aktivitas manusia. Efek gas rumah kaca dapat dipahami dengan analogi sebuah toples. Toples ini diibaratkan sebagai bumi yang menyerap sinar dan panas dari matahari. Namun perlahan, atmosfer bumi mulai dipenuhi gas-gas polutan seperti karbon, metana, juga sulfur.
Di antaranya dampak penggunaan bahan bakar fosil maupun alih fungsi dan kebakaran hutan. Gas inilah yang membuat panas dari matahari terjebak di bawah atmosfer bumi dan membuat permukaan bumi semakin panas. Karena kan CO2, ya kita kan mengeluarkan CO2 ya. Mobil ya ada 6 gas ya. Yaitu CO2, metan, sulfur, kemudian yang lain-lain. N2O. Dan mereka ke udara kan semuanya. Nah di udara ini seperti gas rumah kaca, jadi betul-betul sinar matahari nggak bisa tembus. Akibatnya ini panas di sini, ya di bawah greenhouse gitu ya. Makanya sampai kapan kita ini sudah 400 sekian CO2 di udara, part per millionnya. Dan mungkin kalau dulu masih 300, sekarang sudah naik terus kan. Dengan naik terus tentu udaranya naik juga. Sekarang kita lihat suhu di Asia Tenggara itu sudah ada yang 35, 40 ya. Udah sebentar lagi udah melewati apa yang kita perkirakan ya. Kita di Jakarta aja sekarang udah 34, 35. Dulu 29, 30. Ya, terus naik, kita nggak tahu lagi kapan. Studi Climate Central Amerika Serikat yang dipublikasi pada November 2023, sejumlah kota di dunia tercatat memiliki hari panas terpanjang hingga selama 22 hari. Bahkan 3 kota di antaranya adalah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Tidak hanya daratan, suhu harian permukaan laut juga terus menghangat. Menurut data Copernicus, suhu global harian rata-rata di permukaan laut mencapai 21,9 derajat Celcius pada Februari dan Maret 2024. Dampak semakin panasnya bumi dan menghangatnya laut akan sangat mempengaruhi kehidupan semua makhluk di bumi. Kenaikan muka air laut, bencana hidrometeorologi yang semakin ekstrim dan intens, krisis pangan, air, bahkan heat stroke atau serangan panas mendadak terhadap tubuh makhluk hidup bisa sewaktu-waktu terjadi. Diperlukan aksi nyata untuk melakukan mitigasi dan adaptasi agar risiko dan bencana terburuk dapat dihindari. Yogi Tujuliarto, Dedi Irfan, Jakarta.